Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam hangat dan salam semangat untuk mahasiswa semua. Semoga dimanapun kita berada, kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada keberhasilan masa kini jika tidak ada perjuangan masa lalu. Hari ini alhamdulillah kita dipertemukan di mata kuliah Transinteraksi Ilmu bidang literasi pemrograman perdana untuk perkuliahan kita hari ini. Sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Evitra Mkom, salah satu dosen pengampu untuk mata kuliah ini bidang literasi pemrograman. Oke, langsung saja mahasiswa semua ya. Kita akan mulai perkuliahan pertama ini pada bagian pengantar, yaitu kita akan membahas secara tuntas. Yang pertama itu adalah apa itu literasi pemrograman, tujuan, manfaat dalam transintegrasi ilmu. Nah, di sini diharapkan ya, ketika mahasiswa mengikuti perkuliahan ini, yang pertama, mahasiswa mampu mengurai pemrograman dalam transintegrasi ilmu, kemudian sejarahnya, dan yang terakhir, mahasiswa mampu membuat coding atau menyusun coding dalam satu program Java. Nah, yang pertama, dalam pengantar literasi pemrograman transintegrasi ilmu ya, bahwasanya muncul pemrograman itu berasal dari perkembangan sains dan teknologi. Dalam ayat Al-Qur'an sebenarnya yang menceritakan tentang sains ini itu ada bab tersendiri, yaitu tentang sains dan teknologi. Salah satu ayat yang menceritakan tentang sains adalah ayat 101 ya, Yunus, yaitu katakanlah ke Nabi Muhammad, perhatikan apa saja yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah berguna tanda-tanda kebesaran Allah dan peringatan itu untuk menghindarkan azab Allah dari kaum yang beriman. Jadi kalau kita perhatikan ya, di dalam Al-Quran itu Allah telah menceritakan tentang alam atau tentang sains ya. Memang tidak ada saya perhatikan khusus untuk menceritakan tentang teknologi. Teknologi ini muncul karena ada sains ya, atau gejala-gejala alam, fenomena alam yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Contohnya kalau kita lihat di ayat ini, perhatikanlah apa saja yang ada di langit dan di bumi. Dulu orang berpikir ketika orang mengetahui tentang bulan, bagaimana orang membuat teknologi untuk mencapai ke bulan ya. Begitu juga dengan ketika manusia melihat burung, manusia berpikir bagaimana menciptakan sebuah pesawat. Nah, itulah kaitannya teknologi sains dan dalam Al-Qur'an. Sebenarnya kalau kita lihat dari dimensi ya, untuk sains dan teknologi ini, sains itu adalah pengetahuan manusia tentang alam ini, alam semesta ya. Kemudian dengan gejala-gejala fenomena itu, kita sebagai manusia itu ya berpikir ya, bagaimana kita memanfaatkan teknologi, dan teknologi itu adalah himpunan pengetahuan mahasiswa ya tentang proses-proses pemanfaatannya. Jadi sains ini hasil dari teknologi ini adalah hasil dari analisis dari kejadian sains atau kejadian alam. Muncullah dari itu, kemudian penerapannya digunakan untuk kegiatan yang produktif, nilainya ekonomis. Nah, kemudian di dalam sejarah Islam ya perlu kita perhatikan untuk mahasiswa semua ya. Jadi kenapa kita penting untuk mempelajari sains ini, walaupun kita adalah di bidang agama, tetapi kita juga perlu mempelajari teknologi atau literasi pemrograman ini. Pada perkembangan pada perkembangan sejarah Islam ya, kita lihat dari buku ini 147 Ilmuwan Pemuka Islam, itu sebenarnya yang menemukan teknologi ini yang berperan penting itu, yang saat ini sangat maju itu orang-orang Islam atau orang Muslim. Contoh diantaranya ada Ismail Al-Jazari, Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi,
Ibnu Sina bidang kedokteran, Musa Al-Kawarisi ilmu falak, bahkan dia juga mengenalkan angka nol dari penomoran Arab yang hari ini muncullah sebuah pemrograman ya. Kita ketahui pemrograman itu komputer itu diawali angka 0 dan 1. Kemudian Ismail Al-Jasi juga merupakan penemu ahli komputer analog. Nah, mereka beliau-beliau ini adalah ahli agama sebenarnya, tetapi mampu berkontribusi untuk di keilmuan sains, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau memberi solusi untuk masyarakat. Nah, begitu juga dengan kita ketika kita mempelajari ini, kita nanti bisa menguasai dua bidang tersebut untuk mendukung atau menjadi support ilmu kita masing-masing. Kemudian tujuannya adalah ya untuk ahli agama ketika mempelajari ini mengharuskan memahami juga keilmuan lainnya, kemudian melekat pada dirinya, kemudian dapat disatupadukan dunia akhirat ini. Sesuai dengan As-Syafi'i, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Artinya kita sebagai umat muslim itu wajib mempelajari antara ilmu agama dan ilmu sains salah satunya. Karena kita dituntut juga untuk berkontribusi untuk keselamatan kita, keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian untuk manfaatnya ya, ketika kita mempelajari ini ya, literasi pemrograman dalam transaksi ilmu ya, kita memberikan manfaat bagaimana keilmuan ahli sains dan teknologi dapat dikuasai oleh agama atau sebaliknya yang menyebabkan individu dapat berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan nyata saat ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian dapat mengetahui dan mengkaitkan antara ilmu agama dan perkembangan sains lainnya. Kemudian nomor 2, silakan menyalurkan ilmunya, kemudian menguasai dua bidang ilmunya, kemudian sebaiknya ilmu menyebarkan kemajuan teknologi sains dan dalam pemrograman. Nah, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan dalam perkuliahan singkat ini ya. Nanti kita akan lanjutkan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Atas perhatian segalinya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.